Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Kalian pasti masih ingat kan dengan materi kelas 7 dan kelas 8 mengenai aljabar dan persamaan linier. Nah, persamaan kuadrat ini adalah bentuk polinomial dengan derajat atau pangkat tertingginya yaitu 2. Nah, persamaan kuadrat ini sangat aplikatif sekali ya. Contohnya dia digunakan di dalam bidang fisika. Misal, ada seseorang yang bermain basket, dia akan melemparkan bola ke dalam ring basket. Nah, lintasan bola ini membentuk suatu lintasan parabola. Nah, dalam fisika kita bisa menentukan detik keberapa bola basket itu masuk ke dalam ring. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari matematika, khususnya persamaan kuadrat di bidang fisika. Oke, lanjut. Nah, persamaan umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, dan c-nya adalah anggota bilangan real dan a-nya tidak sama dengan 0, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien x, dan c adalah konstanta. Contoh, tentukan nilai dari a, b, dan c untuk persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Ini mudah sekali ya. Kita tahu bahwa di depan x kuadrat ini dia ada koefisien yaitu 1, tapi tidak dituliskan, sehingga kita tahu bahwa a-nya adalah 1, b-nya adalah 2, dan c sama dengan 3. Mudah kan? Lanjut ke contoh yang kedua. 2x kuadrat min 5 sama dengan 0. Loh ustazah, bx-nya nggak ada nih, itu gimana? Nah anak-anak, kalau kita ubah ke dalam bentuk umumnya, dia akan menjadi 2x kuadrat plus 0x min 5 sama dengan 0. Nah di sini kita tahu bahwa ternyata bx-nya itu dia bernilai 0, sehingga b-nya nanti sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 0, dan c-nya sama dengan minus 5. Mudah ya? Oke, berikutnya contoh yang ketiga, 3x kuadrat minus 4x sama dengan 0. Nah, apabila kita ubah ke dalam bentuk umum, dia akan menjadi 3x kuadrat minus 4x minus 0 sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa a-nya sama dengan 3, b-nya sama dengan minus 4, dan c-nya sama dengan 0. Lanjut ke contoh yang terakhir, 4x kuadrat minus 4x sama dengan 7 minus 6x. Nah anak-anak perhatikan nih, dia belum dalam bentuk umum. Kenapa? Karena yang di sebelah kanan itu dia belum 0, sehingga yang di sebelah kanan kita pindah ke ruas kiri. Oke, sehingga kita tuliskan 4x kuadrat minus 4x minus 6x yang tadinya di kanan pindah ke kiri ya, dia menjadi plus 6x. Kemudian sama halnya dengan 7 yang tadinya positif, dia pindah ke kiri, dia jadi negatif 7 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita operasikan dengan minus 4x nya plus 6x, sehingga kita tulis 4x kuadrat ditambah 2x minus 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita langsung tahu ketika sudah dalam bentuk umum ya, a-nya itu sama dengan 4, b-nya sama dengan 2, dan c-nya sama dengan minus 7. Nah, berikutnya akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu mereka mempunyai akar atau penyelesaian. Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah suatu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Memenuhi di sini artinya ketika x-nya disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam nilai persamaan kuadratnya, maka dia akan bernilai benar. Nah, dalam persamaan kuadrat itu maksimal terdapat 2 akar atau penyelesaian. Langsung ke contoh ya. Apakah x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan minus 3 merupakan akar dari persamaan x kuadrat minus 9 sama dengan 0? X1 dan x2 di sini itu adalah akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, kita substitusikan dulu nih nilai x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan minus 3 ke persamaan x kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita masukkan dulu yang x1 ya, sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan
Nah, X1-nya kan 3, jadi X-nya di persamaan kuadrat itu kita ganti dengan 3. Sehingga kita tuliskan 3 kuadrat dikurang 9. Jadi jangan bingung Ustazah, itu 3 kuadrat, 3-nya dari mana? Dari yang sudah diketahui, X1-nya sama dengan 3. Oke? Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9, kita kurangkan dengan 9 sama dengan 0. Nah, karena nilainya 0, itu artinya apa? Artinya dia benar. Oke, X1 sama dengan 3 adalah akar dari persamaan tersebut. Kemudian kita masukkan yang X2 sama dengan minus 3. Ya, kita gantikan nilai X-nya dengan minus 3. Berarti kita tulis minus 3 kuadrat dikurangi 9. Nah, minus 3 kuadrat itu kan sama dengan 9 ya. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, X2 sama dengan minus 3 juga memenuhi persamaan kuadrat tersebut, yaitu dia nanti menghasilkan 0. Sehingga untuk X1 sama dengan 3, X2 sama dengan minus 3 menunjukkan adanya nilai persamaan kuadrat yang benar. Dia bernilai benar, sehingga X1 dan X2 itu adalah penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat tersebut. Mudah ya? Nah, selanjutnya contoh berikutnya, jika X sama dengan 2 adalah akar dari persamaan X kuadrat plus BX plus 8 sama dengan 0, maka tentukan nilai B. Nah, ini mudah saja. Tinggal kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke persamaan tersebut. Nah, ya, jadi kita tulis X-nya digantikan dengan 2. Kita tulis ya, 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Oke, langsung kita hitung. 2 kuadrat sama dengan 4, kita tulis 4 ditambah B kali 2 jadinya 2B ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian 4 kita jumlahkan dengan 8, nanti hasilnya 12 ya. Jadi kita tulis 2B plus 12 sama dengan 0. Oke, berarti kita pindahkan ruas, 12-nya ke ruas kanan, menjadi 2B sama dengan minus 12. Berarti B-nya berapa? B-nya minus 12 bagi 2 sama dengan minus 6. Oke, mudah ya? Jadi B-nya sama dengan minus 6. Oke, berikutnya menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik. Yang pertama, faktorisasi menggunakan hukum distributif. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 0. Nah, dalam persamaan kuadrat ini ada faktor yang sama yaitu X. Sehingga kita tuliskan ya, X-nya ada di luar kurung. Kemudian X kuadrat dibagi X itu kan sama dengan X. Minus 3X dibagi X sama dengan minus 3 sama dengan 0. Nah, kita tuliskan seperti ini. Ini adalah bentuk distributifnya. Kemudian X-nya sama dengan 0 atau X minus 3 sama dengan 0. Nah, minus 3-nya pindah ruas. Dalam hal ini nanti dia akan berubah menjadi positif, sehingga kita tulis X sama dengan 3. Jadi akar-akar persamaannya atau penyelesaiannya dari persamaan kuadrat tersebut adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 3. Berikutnya faktorisasi selisih 2 kuadrat. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat minus 9 sama dengan 0. Nah, anak-anak, di sini X kuadrat dan 9 adalah bilangan kuadrat. Ketika kita akarkan X-nya, X kuadrat ya, dia akan menjadi X. Kemudian jika kita akarkan 9, dia akan menjadi 3. Oke, sehingga kita buat dia seperti ini ya. Kita buat kurungnya ada 2. Kemudian kita tuliskan di sini X-nya, kemudian 3-nya di sini. Oke, kemudian tandanya itu berbeda. Yang satu positif, yang satu minus. Sehingga kita peroleh X plus 3 sama dengan 0 atau X minus 3 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Oke, di sini plus 3-nya dia pindah ruas menjadi X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 3 yang satunya. Oke, jadi akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan minus 3 dan X2 sama dengan 3. Berikutnya faktorisasi bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya dia sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu ya bahwa koefisien dari X kuadrat atau A-nya dia sama dengan 1. Oke, kita cari dua bilangan yang apabila dikali dia sama dengan 10 dan jika dijumlah sama dengan 7.
Ya, kita tulis di sini. Kalau dikalikan dia 10. Kira-kira berapa yang dikali dua bilangan itu menghasilkan 10? Oke, di sini kita coba 5 dan 2. 5 dikali 2 itu kan sama dengan 10. Nah, kalau kita jumlah dia hasilnya 7. Memenuhi kan? Nah, sehingga kita langsung saja buat di sini kurungnya 2 sama dengan 0 ya. Kemudian kita tulis karena koefisien dari x kuadratnya 1, kita tulis di sini x dan x seperti itu ya. Kemudian 5 dan 2-nya kan positif ya tandanya. Lalu kita pindahkan 5-nya ke sini, 2-nya ke sebelah sini. Jadi dia x plus 5 dikali x plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x plus 5 sama dengan 0. Oke, 5-nya pindah ruas menjadi x sama dengan minus 5. Atau x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan minus 2. Jadi akar-akar persamaannya adalah x1 sama dengan minus 5 dan x2 sama dengan minus 2. Berikutnya faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya itu tidak sama dengan 1. Contoh, kita diminta mencari akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Nah, karena dia koefisiennya adalah koefisien dari x kuadratnya adalah 2 ya, maka kita kalikan 2 dengan 6-nya. 2 kali 6 itu adalah 12. Jadi nanti kita cari dua bilangan yang apabila dia dikali sama dengan 12 kemudian dijumlahkan dia sama dengan 7. Oke? Oke, 12. Kira-kira berapa bilangan yang dikali sama dengan 12? Misal di sini 3 dan 4. Ya, karena nanti ketika kita kali 3 kali 4 12, ketika kita jumlah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Memenuhi kan? Nah, berikutnya kita buat di sini ya seperti biasa, tanda kurung sama dengan 0. Nah, karena di sini dia koefisiennya itu adalah 2 dari x kuadrat ya. Kita tulis di ujung-ujungnya 2x dan 2x. Oke. Kemudian karena hasil dari bilangan tadi ya yang dikali dan dijumlahkan dia sama-sama positif bilangannya, berarti kita tulis nanti di sini 3, di sini 4 ya, dipindahkan saja kemudian tandanya positif seperti itu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita bagi mereka dengan 2 ya. Nah, dalam hal ini kita tuliskan 2x plus 3 dan 2x plus 4. Namun dari dua faktor ini yang bisa dibagi 2 itu kan 2x plus 4 ya. Kenapa tidak 2x plus 3? Karena nanti jika kita pakai 2x plus 3 maka hasilnya akan berupa pecahan, sedikit menyulitkan nanti. Jadi kita ambil yang bisa dibagi 2, yaitu 2x plus 4. Mereka bisa dibagi 2. Oke? Lalu kita tulis di sini 2x plus 3. Kemudian 2x plus 4 dibagi 2 itu dia jadinya x plus 2 ya. 2x bagi 2 kan x, plus 4 nya dibagi 2 adalah 2. Jadi mereka semua dibagi 2. Paham ya? Nah, sekarang kita cari akar-akarnya. Yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti kan nanti pindah ruas ya, 3 nya ke sebelah kanan dia jadi negatif. Jadi langsung saja kita tulis x nya sama dengan minus 3 per 2. Atau x plus 2 nya kan tadi sama dengan 0, berarti x nya sama dengan minus 2. Jadi akar-akar persamaannya atau penyelesaiannya adalah x1 sama dengan minus 3 per 2 dan x2 sama dengan minus 2. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Ustazah rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Terus berlatih, terus belajar, jangan menyerah ya. Semoga makin bertambahnya ilmu, makin cinta sama matematika. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.